Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita mendengarkan serangan dadakan yang tidak terduga dari Huo Tianmo, pemimpin aliansi zombie dataran utara di Laut Hiu, wilayah kekuasaan dari Hiu Setan. Dengan semua pengaturan dan kekuatan dari Huo Tianmo, pada akhirnya Hiu Setan hanya bisa pasrah dan menyerahkan hak untuk menginvasi tanah terberkati Yulu. Tentu ini menjadi sebuah kejutan besar, karena sebelumnya Hiu Setan sendiri sudah mempertimbangkan segala sesuatu dan kemudian memutuskan untuk mau membantu Fang Yuan dalam hal penyempurnaan Gu Immortal. Namun, karena serangan dadakan ini, jelas Hiu Setan tidak akan bisa membantu Fang Yuan. Apalagi di bagian akhir juga dikatakan bahwa Hiu Setan itu kecewa dengan Fang Yuan dan Tai Bayun Seng karena mereka begitu cepat berpindah kubu dan kemudian mendukung Huo Tianmo. Nah, kemudian apakah dengan berpindahnya hak untuk menginvasi tanah terberkati Yulu ke tangan Huo Tianmo itu menjadi kesialan dari Fang Yuan? Rupanya tidak juga. Justru keberuntungan Fang Yuan menjadi sangat baik, karena dia malah mendapatkan perintah sekaligus bantuan dari Huo Tianmo. Tidak seperti Hiu Setan yang terlalu banyak mempertimbangkan segala sesuatu, Huo Tianmo tanpa ragu sedikit pun memberi bantuan pada Fang Yuan. Artinya, ini justru menjadi sebuah keuntungan bagi Fang Yuan, bukan kerugian. Maka Fang Yuan kemudian tidak menutupi apapun pada Huo Tianmo dan dia sungguh-sungguh memanfaatkan momen ini. Nah, sekarang kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 188. Sebelum melihat lagi apa yang Fang Yuan lakukan, mari tengok pertempuran di salah satu lembah di Lembah Luopo, salah satu lembah legendaris di dataran utara. Tentu kita masih ingat bahwa Lembah Luopo adalah markas dari Qin Bai Sheng. Di beberapa part sebelumnya diceritakan bahwa Lembah Luopo tengah diserang oleh para Gu Immortal dari benua tengah yang dipimpin oleh Feng Jiuge. Sampai saat ini, pertarungan mereka belum juga berakhir. Dari segi kekuatan sebenarnya Qin Bai Sheng sudah kalah dibandingkan dengan Feng Jiuge. Namun, karena Qin Bai Sheng memiliki keuntungan teritori alias Lembah Luopo sebagai markasnya, maka hal ini membuat kelompok dari Feng Jiuge kesulitan untuk mengakhiri pertarungan ini. Pertempuran ini benar-benar telah mencetak sejarah lagi, full 100 hari penuh. Hal ini sangat jarang terjadi. Namun, karena pertempuran ini, semua orang menjadi semakin memahami kekuatan dari Feng Jiuge. Kini, mereka bahkan tidak berani macam-macam lagi dengan Feng Jiuge. Saat ini Qin Bai Sheng benar-benar jatuh ke titik terendahnya. Dia bahkan membawa semua orang ke bagian terdalam di Lembah Luopo untuk menghindari penyerangan dari Feng Jiuge. Saat ini, Qin Bai Sheng benar-benar terluka parah. Wajahnya pun tampak pucat dan berulang kali dia batuk darah. "Luka Anda semakin parah, Tuan Utusan," kata Peri Jiang Yu yang saat ini sangat khawatir. Yang lain pun merasakan hal yang sama. Mereka benar-benar mengutuk Feng Jiuge. Sementara, Qin Bai Sheng sendiri berkata, "Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Sejak dulu, pemenang selalu mengambil segalanya. Karena kita kalah, kita tidak perlu banyak beralasan." Qin Bai Sheng kembali menarik nafas panjang. Setelah perjuangan selama ini, dia berakhir di jurang kekalahan. Tapi dia masih belum sepenuhnya menyerah. Qin Bai Sheng lalu berkata, "Meskipun kita kalah, namun ini belum berakhir. Kita masih punya waktu. Selama kita bisa menahan mereka selama 1 malam, maka kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena itu, besok kalian berlima akan pergi, dan aku akan menahan mereka." "Tuan?" Semua orang terkejut.
Keputusan dari Qin Bai Sheng ini adalah puncak dari keputusasaan dan harapannya sendiri. Dilihat dari sudut pandang manapun, ini hanya akan mengantarkan Qin Bai Sheng pada kematian. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa memahami isi pikiran dari Qin Bai Sheng. Lalu Qin Bai Sheng dengan tenang berkata, "Sekarang beristirahatlah, besok akan menjadi hari yang panjang," kata Qin Bai Sheng. Semua orang mendengarkan dan mereka mulai mengistirahatkan tubuh mereka. Lalu menjelang dini hari, Qin Bai Sheng kembali memanggil semua orang. "Waktunya sudah hampir tiba. Ini adalah Ku Immortal yang sangat penting. Aku akan percayakan padamu," kata Qin Bai Sheng pada seorang Ku Immortal berjubah hitam. Ku Immortal itu segera mengangguk dan menerima Gu yang terbungkus oleh kain. Sementara yang lainnya tidak bisa melihat Gu apa itu sebenarnya. Lalu Qin Bai Sheng berbalik ke arah Jiang Yu. "Hari ini aku akan mati. Kamu pun bisa mati. Tapi dia tidak boleh mati. Semua untuk kejayaan kita. Kita tidak boleh kehilangan dia." Mendengar itu, peri Jiang Yu segera mengangguk dengan kesedihan di matanya. "Tuan, percayalah padaku. Selama aku belum mati, dia tidak akan pernah mati." Melihat keyakinan di mata peri Jiang Yu, He Cheng dan yang lainnya terlihat takjub. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada organisasi yang mampu membuat pengikutnya menjadi begitu loyal. Bahkan mereka tidak ragu mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk menyelesaikan misi yang diberikan. Luar biasa. Bahkan klan super saja tidak bisa mencapai tingkatan ini. Setelah itu, Jiang Yu melindungi Ku Immortal berjubah hitam dan kemudian mulai mundur. Sementara yang lain mengikutinya dari belakang. Saat ini, Qin Bai Sheng sudah bersiap. Sekarang adalah pertarungan terakhir. Babak penentuan akan segera dimulai. Sementara para Ku Immortal dari benua tengah akhirnya menunjukkan diri mereka. 5 orang bergerak dengan cepat mengejar peri Jiang Yu serta yang lain. Qin Bai Sheng dengan cepat membentuk segel dan dinding transparan pun terbentuk. Sayangnya, dinding itu tidak berhasil menghalangi ke-5 orang itu. Hanya ada 2 orang yang tertinggal ditambah dengan Feng Jiuge. Qin Bai Sheng tidak berusaha menghentikan mereka. Lagi pula ini adalah batasan untuk dirinya sendiri. Dia hanya bisa menahan 3 orang. Jadi saat ini Qin Bai Sheng hanya bisa mempercayakan semuanya pada rekan-rekannya. Sementara itu Feng Jiuge berjalan di tengah para ahli itu sambil tersenyum. Dia menyaksikan semuanya dan berkata, "Kalian semua sepertinya sedang terburu-buru. Kalian bahkan tidak berpamitan denganku. Aku sungguh merasa sedih. Setidaknya, kalian harus mendengarkan lagu perpisahan dariku." Feng Jiuge langsung menggunakan gerakan pembunuh lagu Giok Hijau. Lagu ini mengirimkan gelombang tak kasat mata dan bergerak tanpa halangan. Bahkan gelombang ini menembus dinding pertahanan yang dibuat oleh Qin Bai Sheng. Kemudian, gelombang ini bergerak menyentuh Jiang Yu dan ke-4 orang lainnya. Perlahan mereka pun mulai berubah menjadi batu giok. Gerakan pembunuh, penindasan jiwa. Qin Bai Sheng segera menggunakan gerakan pembunuh miliknya dan menekan lagu milik Feng Jiuge. Sehingga pada akhirnya, perubahan yang terjadi pada rekan-rekannya pun menghilang. Kali ini, peri Jiang Yu dan ke-4 orang lainnya berhasil mundur. Sementara Qin Bai Sheng kini berhasil menahan Feng Jiuge dan 2 orang lainnya. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan senyuman masam di wajahnya. Feng Jiuge, aku tidak pernah menyangka kau bisa melangkah sampai sejauh ini. Baiklah, sebagai apresiasi untukmu, aku memberimu izin untuk melihat rahasia sejati
dari kedalaman lembah Luopo. Setelah mengatakan itu, Qin Bai Sheng kembali mengaktifkan sebuah formasi. Lalu, energi berbentuk bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam lembah Luopo. Salah satunya kemudian menghantam Feng Zhuge serta yang lainnya. Merasakan ini, Feng Zhuge mengerutkan kening. Ini kekuatan jalur luar angkasa. Apa? Bagaimana bisa kekuatan jalur luar angkasa sekuat ini? Kata Ling Mei dan Ao Sui. Itu adalah dua Gu Immortal lain yang saat ini tertahan bersama dengan Feng Zhuge. Saat ini, ketika menerima kekuatan jalur luar angkasa itu, kedua orang ini merasakan kesakitan. Karena kekuatan dari bola cahaya ini sungguh luar biasa. Sementara Feng Zhuge segera menyadari hal ini. Dia kemudian memberi komando. Berhentilah melawan. Cahaya ini tidak berbahaya. Kedua orang itu terkejut, tapi memang benar adanya. Mereka sempat merasakan sakit, tapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian, segera lembah Luopo mengalami perubahan yang signifikan. Feng Zhuge bergumam. Aku tidak menyangka akan menemukan warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri di tempat ini. Apa? Kedua orang itu terkejut. Namun, Qin Bai Sheng dengan santai berkata, Saudara Feng memang berpengetahuan. Ini memang adalah pengaturan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Tanpa pengaturan ini, aku tidak akan bisa memancing Saudara Feng sampai sejauh ini. Sementara, Ling Mei dan Ao Sui menjadi semakin antusias ketika mendengar tentang warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Bagaimanapun, warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri itu adalah warisan yang luar biasa. Jadi siapapun pasti menginginkannya. Sayangnya, Feng Zhuge dengan santai berkata, Kalian berdua tidak perlu bermimpi. Karena warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri bukanlah sesuatu yang bisa kalian dapatkan. Mendengar itu ekspresi Ling Mei dan Ao Sui terlihat berubah dan sangat kecewa. Melihat ekspresi mereka, Feng Zhuge pun tertawa. Maafkan aku, sepertinya kata-kataku kurang tepat. Akan kukatakan sekali lagi, kalian tidak akan bisa mendapatkan warisan ini. Tapi bukan hanya kalian, baik aku ataupun saudara Qin, sama, kita semua tidak bisa mendapatkan warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Hal ini dikarenakan persyaratan yang diminta oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri itu sangatlah ketat. Mendengar itu, Ling Mei dan Ao Sui semakin bingung. Mereka bertanya, memangnya apa syarat dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri? Mendengar itu, Qin Bai Sheng pun tertawa. Sepertinya saudara Feng memang tahu banyak tentang warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Itu artinya, rumor tentang sekte afinitas roh yang memiliki salah satu warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri itu juga bukanlah isapan jempol. Mendengar ini, mata Feng Zhuge berbinar. Dia menatap Qin Bai Sheng dan berkata, Rupanya saudara Qin tahu banyak tentang detail dari benua tengah meskipun tinggal di dataran utara. Ya, aku tidak bisa menampik bahwa sekteku sudah lama meneliti tentang warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Mendengar itu, Ling Mei dan Ao Sui terkejut. Kemudian, kedua orang itu memberanikan diri dan bertanya, Tuan, bolehkah kami tahu syarat apa yang diberikan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri? Mendengar pertanyaan itu, Feng Zhuge menghela nafas panjang. Dia tidak ingin mengungkap semuanya, karena memang itu aturannya. Tapi, kalau yang ditanyakan adalah syarat utama untuk menjadi penerus, rasa-rasanya itu tidak menjadi masalah untuk disampaikan. Maka Feng Zhuge lalu bertanya,
Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang asal-usul dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri? Ini adalah dasar dari syarat yang ia berikan. Setelah itu, Ling Mei dan Ao Sui pun menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu. Kemudian, Feng Jiuge kembali berkata, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri tidak berasal dari kelima wilayah. Dia berasal dari dunia luar yang kita sebut sebagai iblis dari dunia lain. Karena itu, dia meninggalkan syarat untuk pewarisnya, bahwa pewarisnya juga harus iblis dari dunia lain. Ini yang membuat warisan dari Yang Mulia Iblis Pencuri sulit untuk dimiliki. Karena kalau syaratnya itu gampang, aku pasti sudah memilikinya sekarang. Mendengar itu, Ling Mei dan Ao Sui terkejut. Lalu Qin Bai Sheng menambahkan, apa yang saudara Feng katakan itu benar. Kita sudah bertarung selama 100 hari di sini, tapi tidak satupun dari kita yang mendapat kesempatan untuk mewarisi warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Artinya, tidak ada satupun di antara kita yang adalah iblis dari dunia lain. Mendengar itu, keduanya kehabisan kata-kata. Selama ini mereka mengira bahwa iblis dari dunia lain itu hanyalah sebuah dongeng belaka, tahayul tanpa dasar yang pasti. Namun hari ini, mereka sungguh-sungguh mendengar dengan telinga mereka sendiri. Feng Jiuge lalu menambahkan, meskipun iblis dari dunia lain itu sangat jarang, tapi mereka itu ada. Entah dari mana asal mereka, yang jelas mereka bukan dari kelima wilayah dan 9 surga. Mereka pasti berasal dari dunia yang lain. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang pernah keluar dari duniaku. Jadi tidak ada yang tahu dunia mana yang sebenarnya ada di luar duniaku. Qin Bai Sheng menambahkan, bahkan di masa lalu, The Great Sun pernah mencoba mencari tahu dunia itu. Namun pada akhirnya dia kembali dengan tangan kosong. Bahkan dia sampai harus menderita kerugian yang besar dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kalau bukan karena hal itu, tidak mungkin The Great Sun akan sangat membenci iblis dari dunia lain. Jadi, mendapatkan warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri itu adalah sesuatu yang tidak realistis untuk kita. Pada akhirnya, warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri akan tetap berada di lembah Luopo, sampai kemudian ada yang disebut sebagai iblis dari dunia lain yang bisa mewarisi warisan ini. Namun, kira-kira siapa? Dari seluruh cerita Fang Yuan selama ini, setidaknya ada kandidat yang memenuhi syarat. Dia adalah Zhao Lian Yun. Dia jelas adalah iblis dari dunia lain, karena dia sendiri yang mengatakannya, dan dia memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya. Selain itu, lalu siapa lagi? Apakah Fang Yuan juga termasuk iblis dari dunia lain? Namun, bagaimana bisa Fang Yuan menjadi iblis dari dunia lain? Itu menjadi sebuah pertanyaan, dan ceritanya masih akan sangat panjang. Kita akan tapaki perlahan sampai kita nanti menyentuh bagian yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Sekarang, pertarungan antara Qin Bai Sheng dan Feng Jiuge pun akhirnya dilanjutkan. Sayangnya kali ini Feng Jiuge harus menelan pil pahit. Bahkan jika dia lebih kuat daripada Qin Bai Sheng, namun seperti kata pepatah, sebaik-baiknya anak kucing, kalau dia terdesak, anak kucing bisa berubah menjadi singa yang menakutkan. Sama halnya dengan Qin Bai Sheng, yang mana dia dengan sengaja meminta para bawahannya pergi, sementara dia tetap di sini dengan semua persiapan yang sudah ia lakukan. Qin Bai Sheng tidak berencana untuk melepaskan kelompok Feng Jiuge begitu saja. Kali ini, dia menggunakan nyawanya sendiri sebagai bayaran. Kemudian, Qin Bai Sheng mulai mengaktifkan formasi yang sudah ia siapkan sebelumnya. Daya hidup Qin Bai Sheng dengan cepat dikonsumsi oleh formasi ini. Namun,
Sebagai gantinya, angin asimilasi kini terbentuk. Angin asimilasi terbentuk karena robekan di antara tanah terberkati dan dunia luar. Keadaan ini sama seperti saat di tanah terberkati istana kekaisaran. Qin Baisheng kejam. Dia berencana membawa Feng Jiuge mati bersama dengan dirinya. Karena itu, sekarang wajah dari Feng Jiuge dan dua orang lainnya tampak masam. Sementara itu, di sisi yang lain, peri Jiangyu masih dikejar oleh beberapa orang dari benua tengah. Para ahli dari benua tengah terus melepaskan serangan untuk menghentikan peri Jiangyu dan yang lain. Naasnya, setelah beberapa serangan, He Cheng berhasil terkena serangan itu dan pada akhirnya jatuh. Dia terlihat menyedihkan karena terbakar oleh api milik Tuan Tua Chan Yang. Melihat hal ini, peri Jiangyu mengabaikan suaminya. Dia meminta yang lainnya untuk tetap pergi melarikan diri. Peri Jiangyu memang kejam, tapi apa yang ia lakukan sampai detik ini, semuanya hanya karena dia sedang menjalankan tugas dari Sekte Bayangan. Karena hal itu, meski dia menjadi istri dari He Cheng, peri Jiangyu bahkan tidak pernah menyimpan rasa pada He Cheng. Maka, dia kemudian bisa membuat keputusan yang rasional dan kejam dengan cara meninggalkan He Cheng begitu saja. Kemudian setelah itu, dua orang yang lainnya pun berhasil ditangkap oleh para ahli dari benua tengah. Sehingga, kini yang tersisa hanya peri Jiangyu dan Master Gu misterius yang mengenakan jubah hitam. Kejar-kejaran masih terus berlanjut, dan Tuan Tua Chan Yang kembali melepaskan api mengejar kehidupan. Pada momen kritis ini, mau tidak mau, peri Jiangyu berhenti dan memberikan waktu pada Master Gu misterius itu untuk melarikan diri. Kali ini peri Jiangyu menjadi tameng dan memblokir api mengejar kehidupan. Sayangnya, Tuan Tua Chan Yang bisa melepaskan banyak api mengejar kehidupan. Dia kembali menembakkan api mengejar kehidupan. Jiangyu yang terbakar melihat semua ini, dia menjerit dengan penuh kesedihan. Dia tidak lagi bisa menghalangi serangan itu. Pada akhirnya, api mengejar kehidupan itu melahap Master Gu misterius yang saat ini sedang berlari. Namun, dengan cepat api itu kemudian padam. Apa? Mata Tuan Tua Chan Yang kini tampak tidak percaya. Tianlong, salah satu Gu immortal dari benua tengah, juga melepaskan serangan. Dia berhasil merobek jubah dari Gu immortal misterius itu. Dan alangkah terkejutnya Tuan Tua Chan Yang serta yang lain saat mereka melihat tubuh dari Gu immortal yang dari tadi mengenakan jubah hitam. Ini adalah fisik ekstrim, petir kemuliaan yang membara. Selain itu, mereka juga menyadari kalau pemilik fisik ekstrim ini adalah seorang zombie abadi peringkat 7. Kalian benar-benar merepotkan, kata zombie abadi itu yang hendak melawan balik. Namun peri Jiangyu menjerit, "Cepat pergi!" Saat ini peri Jiangyu sudah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi zombie abadi ini. Hal itu membuat zombie abadi berpikir ulang akan perintah dari peri Jiangyu. Pada akhirnya, dengan penuh penyesalan, dia segera melarikan diri. Tentu Tuan Tua Chan Yang dan yang lainnya mencoba menghentikan zombie abadi itu. Namun, peri Jiangyu dengan seluruh sisa-sisa kekuatannya mencoba menghalangi mereka. Setelah mengalami pertarungan, pada akhirnya peri Jiangyu mati di tangan Tianlong. Namun karena pengorbanan dari peri Jiangyu ini, zombie abadi yang tadi coba ia lindungi berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, para ahli dari benua tengah memutuskan untuk kembali dan membuat laporan pada Feng Jiuge. Di sisi lain, zombie abadi yang berhasil melarikan diri akhirnya telah sampai di tempat rahasia milik Sekte Bayangan. Perlu diketahui bahwa Sekte Bayangan memiliki banyak koneksi, dan tempat tersembunyi milik Sekte Bayangan itu tersebar di mana-mana, bahkan di tempat yang tidak terduga.
Salah satunya adalah di area makam dari aliansi zombie dataran utara. Karena itu, sekarang zombie abadi ini ada di pemakaman milik aliansi zombie dataran utara. Lalu saat dia hendak melangkah lebih jauh, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah suara yang ada di belakangnya. Menarik, aku tidak menyangka akan menemukan zombie abadi dengan fisik ekstrim di sini. Zombie abadi itu segera menoleh dan mengenali sosok di belakangnya. Leluhur Suehu, mengapa kau di sini? Rupanya orang yang tadi bicara adalah pemimpin dari aliansi pegunungan bersalju. Seorang Ku Immortal peringkat 8 yang kejam dan dikenal dengan nama Leluhur Suehu. Kemudian Tuan Tua Chan Yang dan yang lainnya kembali ke lembah Luopo, di mana di sana mereka melihat situasi di lembah Luopo yang sudah terkunci, dan mereka juga bisa melihat robekan yang membentuk angin asimilasi. Melihat semua ini, mereka tampak gentar. Tidak ada seorang pun yang berani masuk ke sana, dan seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari sana. Mereka kini mulai berpikir, bagaimana cara menyelamatkan Feng Zhuge dan yang lain. Saat mereka memikirkan hal ini, tiba-tiba ide lain justru mengusik benak mereka. Apakah mereka memang harus menyelamatkan Feng Zhuge dan yang lain? Bukankah kematian dari Feng Zhuge juga merupakan sebuah keuntungan untuk mereka? Tiba-tiba, senyuman mereka merekah di saat yang sama. Semua sepemahaman, dan pada akhirnya mereka meninggalkan Feng Zhuge dan yang lain tanpa bermaksud menolong sedikit pun. Ya, beginilah dunia Master Gu. Tidak ada kerjasama yang tidak menghasilkan keuntungan. Kalau meninggalkan mereka adalah sebuah keuntungan, maka itulah yang mereka lakukan. Entah apa yang akan terjadi pada Feng Zhuge, ataupun tadi pada zombie abadi yang ditangkap oleh Leluhur Suehu. Tidak ada yang tahu. Nah sekarang, kita akan berpindah dulu ke Gunung Danghun. Kembali kepada MC utama kita. Di gua bawah tanah, Fang Yuan muntah darah. Kenapa? Rupanya ini adalah reaksi balik dari kegagalan dalam penyempurnaan yang Fang Yuan lakukan. Jadi, sebenarnya setelah Yu Setan mengaku kalah pada Huo Tianmo, Fang Yuan mendapatkan dukungan dari Huo Tianmo, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Bahkan Huo Tianmo tanpa ragu menyediakan 3 set bahan pemurnian Ku Immortal pemikiran bintang. Bagaimanapun, Huo Tianmo memang adalah orang kaya, dengan basis budayanya yang adalah peringkat 8 dan juga memiliki banyak harta yang sudah dikumpulkan selama ratusan tahun. Hal itu membuat dia tidak kesulitan untuk menyediakan bahan yang Fang Yuan butuhkan. Oleh karena itu, Fang Yuan langsung berpamitan. Dia mencari tempat yang tenang untuk melakukan penyempurnaan. Nah, Fang Yuan kembali ke Gunung Danghun. Sayangnya, setelah 3 kali percobaan, Fang Yuan masih saja gagal. Padahal dalam prosesnya, Fang Yuan sudah memodifikasi resep penyempurnaan menggunakan pemahamannya dari jalur kebijaksanaan, dari jalur bintang, dan juga bantuan dari cahaya kebijaksanaan Ku Immortal peringkat 9. Namun pada akhirnya dia masih tetap gagal. Ya, ini memang hal yang wajar, karena memang menyempurnakan Ku Immortal itu bukanlah hal yang mudah. Kalau kita ingat, dulu Fang Yuan juga pernah meminta Langya untuk membuat Gu Gerbang Bintang. Ketika itu Langya harus membuat sampai 3 kali percobaan. Padahal Langya adalah seorang Grandmaster hebat dari jalur penyempurnaan. Seorang dengan titel tertinggi dari jalur penyempurnaan saja masih bisa gagal dalam menyempurnakan Gu peringkat 5. Ya walaupun Langya hanya tersisa roh tanah begitu ya. Tapi kemampuan Langya itu tidak perlu diragukan. Berkaca dari sini, maka apa yang Fang Yuan lakukan itu bukanlah hal yang mengherankan kalau dia sampai gagal di dalam penyempurnaan.
Fang Yuan sendiri sudah menyiapkan mentalnya untuk menghadapi semua kegagalan ini. Artinya, dia sendiri tahu bahwa kegagalan pasti akan terjadi. Ya, sekarang Fang Yuan sendiri tidak merasa terlalu frustasi. Lagi pula, kalau dia mau menyempurnakan lagi, bahan baku pasti akan disediakan oleh Huo Tianmo. Lagi pula, Huo Tianmo memang sudah menyanggupinya. Meskipun ada satu masalah, yaitu pada kesepakatan yang dibuat dengan Huo Tianmo, Fang Yuan harus memenuhi beberapa hal. Pertama, Fang Yuan harus mengganti semua bahan yang ia gunakan. Maka terlalu banyak menggunakan material abadi untuk menyempurnakan Gu Immortal Pemikiran Bintang itu juga kurang bijak. Kemudian, jangka waktu yang diberikan oleh Huo Tianmo pada Fang Yuan itu adalah 100 tahun. Kalau dalam 100 tahun Fang Yuan tidak bisa mengembalikan bahan yang ia gunakan, maka Gu Immortal Pemikiran Bintang yang berhasil ia sempurnakan akan menjadi milik dari Huo Tianmo. Lantas bagaimana jika penyempurnaan itu gagal? Maka dalam 100 tahun itu juga, kalau Fang Yuan masih belum bisa menyempurnakan Gu Immortal Pemikiran Bintang dan tidak bisa mengembalikan semua bahan yang ia gunakan, maka Fang Yuan harus menjadi budak dari Huo Tianmo. Artinya, Fang Yuan harus bekerja pada Huo Tianmo. Tentu ini adalah pertaruhan yang besar. Namun, jika Fang Yuan berhasil menyempurnakan Gu Immortal Pemikiran Bintang, maka perkembangannya ke depan akan maju dengan sangat pesat. Karena itu, Fang Yuan tidak mau membuang kesempatan ini. Masalahnya, Fang Yuan saat ini tidak lagi memiliki tanda dao kesuksesan. Maka dia hanya bisa bergantung pada kemampuan dan juga keberuntungannya sendiri. Sekali lagi, kemampuan dan keberuntungannya sendiri. Kalau kita ingat saat ini keberuntungan Fang Yuan itu sudah sangat baik dibandingkan dengan saat dia awal-awal menapaki jalan kultivasi. Tapi meski begitu, kita harus pahami juga bahwa keberuntungan seseorang itu seperti gelombang air. Meskipun saat ini keberuntungan Fang Yuan dikategorikan tinggi, namun terkadang keberuntungannya juga akan turun hingga titik tertentu. Apalagi sekarang Fang Yuan juga menghubungkan keberuntungannya dengan 3 orang lainnya. Kalau salah satu di antara mereka mengalami kesialan, maka keberuntungan Fang Yuan pun akan ikut menurun. Kalau keberuntungannya pas sedang turun dan Fang Yuan pas melakukan penyempurnaan, maka itu bisa sangat mempengaruhi penyempurnaannya. Hal ini tentu Fang Yuan sudah perhitungkan. Dia bahkan berpikir untuk meningkatkan lagi keberuntungannya dengan mencari mangsa yang baru. Tujuan Fang Yuan adalah memperbesar peluang agar dia bisa menyempurnakan Gu Pemikiran Bintang peringkat 6. Namun sejauh yang ia ingat, orang yang memiliki keberuntungan tinggi bahkan saat ini belum terlahir di dunia. Salah satunya adalah Li Xiaoyao, yang mana dia malah mati karena leluhurnya telah dimusnahkan oleh calon istrinya sendiri. Karena itu Fang Yuan hanya bisa menyerah tentang Li Xiaoyao. Fang Yuan kemudian berpikir untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa menemukan orang dengan tingkat keberuntungan setinggi Li Xiaoyao. Satu-satunya jalan yang bisa Fang Yuan lakukan adalah mencari penggantinya, walaupun keberuntungan yang dimiliki ada di bawah Li Xiaoyao. Fang Yuan mulai mencari kandidat, dan dia teringat satu orang dari benua tengah. Tepatnya, dia berasal dari sekte Afinitas Roh. Dia adalah Peri Black Moon, di mana dia adalah orang yang seharusnya nanti memimpin sekte Afinitas Roh dalam penyerangan ke tanah terberkati Istana Kekaisaran. Tapi sekarang tanah terberkati Istana Kekaisaran sudah hancur. Nah, wanita ini adalah kandidat terbaik. Tapi sayang mempertimbangkan statusnya dan juga sekte yang melindunginya, Fang Yuan tidak bisa bergerak dengan gegabah.
Apalagi Fang Yuan juga tidak mengenali wajah dari peri Black Moon. Fang Yuan terus memikirkan semua ini selama beberapa hari. Sampai tiba-tiba datang sebuah berita yang mengejutkan. Akhirnya, berita tentang leluhur Suehu yang mengobrak-abrik aliansi zombie dataran utara sampai ke telinga Huo Tianmo. Dan aliansi zombie Laut Timur bereaksi dengan keras. Selain itu, leluhur Suehu juga telah mengambil beberapa mayat zombie abadi yang telah tertidur di dalam pemakaman aliansi zombie Laut Utara. Hal ini jelas memancing kemarahan dari seluruh aliansi zombie. Bagaimanapun, untuk mereka yang sudah mati dan berubah menjadi zombie, tubuh mereka adalah satu-satunya hal yang paling berharga. Karena mereka bahkan telah kehilangan segalanya termasuk apertur abadinya sendiri. Maka, aliansi zombie tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Setelah itu, aliansi zombie Laut Timur mengutus 3 zombie abadi peringkat 8, 6 zombie abadi peringkat 7, dan 4 zombie abadi peringkat 6. Yang mana mereka semua dikirim untuk membuat perhitungan dengan leluhur Suehu. Karena masalah ini menyangkut aliansi zombie dataran utara, tentu salah satu yang diutus adalah Huo Tianmo, karena dia adalah pemimpin dari aliansi zombie dataran utara. Kemudian, karena Huo Tianmo diutus pergi, maka invasi ke tanah terberkati Yulu dikembalikan lagi ke tangan Hiu Setan. Ya, alur surga memang sulit untuk ditebak dan dapat berubah dengan sangat cepat. Sekarang setelah kepemimpinan invasi kembali ke tangan Hiu Setan, Fang Yuan dan Tai Baiyun Seng tidak lagi diundang, karena mereka berdua sudah dicap pengkhianat oleh Hiu Setan. Karena itu, pada invasi berikutnya, keduanya bahkan tidak diundang oleh Hiu Setan. Namun, apakah Fang Yuan kemudian merasa menyesal akan tindakan yang sudah ia ambil? Tentu tidak. Fang Yuan bahkan tidak memikirkan masalah invasi ke tanah terberkati Yulu. Lagi pula, jika dia berhasil menginvasi tanah terberkati Yulu bersama dengan Hiu Setan, hanya akan ada sedikit manfaat yang akan dia peroleh. Sebaliknya, karena Fang Yuan tidak mendapatkan tawaran untuk menginvasi tanah terberkati Yulu, dia justru mendapatkan penawaran yang jauh lebih menarik. Setelah keputusan dari aliansi zombie Laut Timur ditetapkan, Fang Yuan langsung dihubungi oleh Huo Tianmo. Inilah penawaran yang lebih menarik yang disebutkan tadi. Kali ini Huo Tianmo secara pribadi mengundang Fang Yuan untuk kemudian ikut bersama dengan dia kembali ke dataran utara. Mendapat berita ini, tentu Fang Yuan sangat senang. Karena dengan begini, dia menjadi punya kesempatan untuk bergabung lagi dengan aliansi zombie dataran utara. Lagi pula, dia sendiri memang mengincar warisan yang ada di dalam aliansi zombie dataran utara. Dengan begini, Fang Yuan memiliki peluang untuk menyelidiki warisan itu. Karena warisan itu adalah warisan yang paling dekat dengan rahasia kebangkitan kembali setelah menjadi zombie abadi. Dengan kesempatan yang begitu besar, Fang Yuan tidak ragu sedikit pun dan langsung menerima penawaran dari Huo Tianmo. Dia segera kembali ke Laut Timur setelah itu dan kemudian bertemu dengan Huo Tianmo, lalu mempersiapkan diri untuk kembali ke dataran utara. Singkat cerita saja, Fang Yuan dan yang lainnya akhirnya berhasil melewati dinding batas Laut Timur. Akhirnya aku kembali, kata Fang Yuan sambil menghela nafas ketika menginjakkan kaki di dataran berumput. Fang Yuan terlihat sedikit bernostalgia dengan dataran utara. Ya, walaupun semuanya hanya sandiwara. Karena yang sungguh-sungguh tulus merasakan nostalgia ini adalah Huo Tianmo. Sudah 100 tahun sejak dia pergi ke Laut Timur dan meninggalkan dataran utara. Sekarang setelah sekian lama dia menginjakkan kaki lagi ke dataran utara
itu membuat dia merasakan perasaan yang hangat. Ya, Huo Tianmo memang lahir dan besar di dataran utara. Jadi ini adalah sesuatu hal yang wajar. Di tengah nostalgia itu, salah seorang zombie abadi peringkat 8 kemudian bertanya, "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Huo Tianmo menjawab, "Menurut informasi yang kudapatkan, leluhur Suehu seharusnya sudah kembali ke pegunungan bersalju. Karena itu kita tidak perlu terburu-buru. Kita akan memulihkan diri terlebih dahulu, sembari menyiapkan kekuatan untuk melakukan serangan balasan. Ayo ikuti aku kembali ke kota aliran kegelapan." Semua orang pun setuju dan tidak ada yang keberatan. Lagi pula mereka juga baru saja melewati tembok regional. Apalagi sekarang tidak sedang terjadi gelombang pasang, sehingga tembok regional dalam keadaan prima. Artinya, menembus tembok regional di situasi seperti ini sama saja seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Feng Zhuge dan orang-orang dari benua tengah. Mereka semua saat ini terluka cukup parah, kecuali Fang Yuan dan Huo Tianmo. Hal ini terjadi karena Fang Yuan dan Huo Tianmo memiliki energi surga dan bumi dari dataran utara. Sehingga itu membuat mereka tidak mengalami penolakan seperti para zombie abadi yang berasal dari Laut Timur. Karena itu sekarang penting untuk memulihkan diri. Jika mereka memaksakan diri untuk bertarung, maka keadaannya hanya akan menjadi semakin buruk. Setelah itu, Huo Tianmo memimpin mereka semua untuk pergi ke kota aliran kegelapan, markas dari aliansi zombie dataran utara. Sesampainya di sana, Huo Tianmo langsung disambut oleh 3 petinggi aliansi zombie dataran utara. Bawan Yin Liu Gong, Ye Cha dan Huang Guangwen menyambut pemimpin. Kami juga memberi salam untuk semua tuan yang datang bersama dengan pemimpin. Ketiga orang itu segera memberi hormat dengan wajah yang gelisah. "Bangunlah, kalian tidak perlu begitu gelisah. Lagi pula, lawan kalian adalah leluhur Suehu. Aku tidak akan menyalahkan kalian," kata Huo Tianmo. Mendengar hal ini, ketiga orang itu akhirnya bisa bernafas lega. Belakangan ini sungguh benar-benar mereka menghadapi banyak kesulitan. Mulai dari serangan dari Feng Zhuge sampai leluhur Suehu. Mereka merasa bertanggung jawab karena tidak bisa menjaga kota aliran kegelapan dengan baik. Setelah itu, seorang zombie abadi peringkat 8 kemudian berkata, "Leluhur Suehu terlalu sombong. Dia berani menyinggung aliansi zombie kita. Karena itu kita harus memberi dia pelajaran. Dia harus tahu bahwa dia telah salah memilih lawan." Mendengar itu, para zombie yang lain pun tampak kagum dan berseru kegirangan. Zombie abadi peringkat 8 ini, dia dikenal dengan nama Si Pawang. Sesuai arti namanya, kemampuan Si Pawang adalah meledakkan mayat. Dia bisa menggunakan mayat sebagai bom dengan daya ledak yang sangat besar. Dia ini adalah bagian dari aliansi zombie Laut Timur yang kali ini diutus pergi untuk membantu Huo Tianmo. Apa yang dikatakan oleh Tuan Si Pao itu benar. "Pemimpin, kapan kita akan menyerang balik?" tanya Yin Liu Gong. Huang Guangwen juga menambahkan, "Benar, biarkan saya yang menjadi pembuka dari serangan balik kali ini, kalau kita sudah siap." Mendengar itu, Huo Tianmo merespon dengan tenang. "Hal ini sangat penting, kita tidak bisa bertindak gegabah. Sekarang, ayo analisis keadaannya dulu. Kita akan kumpulkan bukti dan sisa-sisa pertarungan mereka." Lady Huo benar. Mari lihat jejak yang mereka tinggalkan. Dari situ, kita bisa menilai metode apa yang digunakan oleh leluhur Suehu, kata Puan Dao, zombie peringkat 8 yang lain. Semua orang setuju dan mereka pergi ke pemakaman di dalam kota aliran kegelapan. Sesampainya di sana, hampir semua orang terkejut. Siapa orang ini? Budidayanya hanya di tingkat 7,
tapi dia mampu melawan leluhur Suehu seorang diri. Bahkan dia sudah menyiapkan formasi di tempat ini tanpa kita ketahui. Sepertinya zombie ini bukan zombie sembarangan. Tapi mengapa aku bahkan tidak mengetahuinya meski dia adalah bagian dari aliansi zombie dataran utara? Wu Tianmo mengerutkan keningnya dalam-dalam. Sementara itu Yin Liu Gong dan dua orang yang lainnya, mereka hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun ini juga menjadi kelalaian mereka karena mereka tidak bisa menilai anggota dengan baik. Segera mereka mengakui kelalaian mereka dan kemudian meminta maaf. Nafas Wu Tianmo menjadi keruh. Ekspresinya pun berubah menjadi dingin. Selidiki, cermati semuanya. Kekuatan leluhur Suehu itu masuk akal. Namun zombie ini, dia bukan zombie biasa. Apalagi setelah melihat situasi di sini, sepertinya dia sudah menyusup ke aliansi zombie untuk waktu yang lama. Si Bawang tiba-tiba menyela. Tidak perlu melakukan penyelidikan. Zombie ini adalah anggota dari markas pusat. Karena itu, kami ada di sini hari ini. Tugas utama kami sebenarnya adalah untuk menyelamatkan dia dari tangan leluhur Suehu. Akhirnya maksud tersembunyi dari markas pusat kini terbuka. Meskipun kesan awal yang dibangun adalah untuk memberikan bantuan pada aliansi zombie dataran utara, rupanya maksud sesungguhnya dari markas pusat adalah untuk menyelamatkan zombie abadi yang ditangkap oleh leluhur Suehu. Wan Dao segera menambahkan, Lady Wu Tianmo dan yang lain mohon maafkan kami. Zombie yang bertarung dengan leluhur Suehu itu memang bukan zombie biasa. Dia adalah zombie abadi dengan fisik ekstrim. Karena itu, prioritas kami sekarang adalah untuk menyelamatkan dia. Yang tahu tentang masalah ini memang hanya si Bawang dan Pu Wan Dao. Karena itu, yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa markas pusat akan benar-benar mengirimkan agen khusus ke markas cabang. Hal ini tentu mengisyaratkan banyak hal, dan hal itu tentu membuat orang-orang dari aliansi zombie dataran utara merasa tidak nyaman. Yecha menangkupkan tangannya dan berkata, "Mohon maaf atas kelancangan saya, tapi bisakah tuan-tuan menjelaskan misi apa yang sebenarnya dibawa oleh zombie abadi ini? Mengapa dia ada di tempat paling berharga bagi kami?" Si Bawang menjawab dengan nada dingin, "Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui alasan dibalik semua ini." Mendengar itu Yecha tampak geram, tapi dia menahannya. Si Bawang berkata lagi, "Baiklah, tetap fokus. Musuh kita tidaklah berubah. Kita harus segera membuat perhitungan kepada leluhur Suehu, sekaligus untuk menyelamatkan rekan kita." Yin Liu Gong dan yang lainnya setuju, namun Wu Tianmo berkata, "Terlalu terburu-buru menyerang hanya akan mencari kematian. Bagaimanapun, pegunungan bersalju bukanlah tempat yang bisa kita sentuh dengan semau kita. Kita akan mengatur siasat terlebih dahulu." Meskipun situasi sekarang itu sangat mendesak bagi si Bawang dan Pu Wan Dao, tapi Wu Tianmo menunjukkan otoritasnya. Bagaimanapun, masih ada pertanyaan yang mengganjal di dalam hati Wu Tianmo. Saat ini, Wu Tianmo tidak ingin mengalami kerugian yang lebih besar. Karena itu, dia dengan tenang menghadapi semua rencana ini. Setelah itu si Bawang masih sempat mendesak lagi. Namun Wu Tianmo berkata bahwa jika mereka memang tidak sabar, maka mereka bisa pergi sendiri. Keputusan ini tentu membuat si Bawang dan Pu Wan Dao merasa kesal. Lagi pula, jika hanya mereka berdua bersama dengan beberapa orang yang lain, itu tidak akan cukup untuk merebut kembali zombie abadi yang ditangkap oleh Suehu. Pada akhirnya mereka hanya bisa mengikuti keinginan dari Wu Tianmo. Lalu sementara mereka beristirahat, mereka akan menyusun rencana. Kemudian, untuk Fang Yuan sendiri, Wu Tianmo memberinya token dengan otoritas tertinggi.
di mana Fang Yuan bisa keluar masuk kota aliran kegelapan sesuka hatinya, dan bahkan Fang Yuan juga bisa memasuki ruang penyimpanan, dan dia juga bisa menggunakan bahan abadi yang berharga di dalam kota aliran kegelapan. Ini benar-benar hak yang eksklusif, dan sengaja Huo Tianmo berikan pada Fang Yuan. Tujuannya jelas, agar Fang Yuan bisa segera menyempurnakan Gu Immortal Pemikiran Bintang. Dan Fang Yuan sendiri sepertinya sudah bisa menebak maksud, arah, dan tujuan dari Huo Tianmo memberinya perlakuan yang begitu istimewa, yaitu Huo Tianmo ingin menggunakan Fang Yuan untuk melawan leluhur Suehu di masa depan. Ya, Fang Yuan tidak keberatan, dia sekarang mulai memanfaatkan keuntungan yang dia miliki, lalu dia mulai mempersiapkan semuanya. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di kisah berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.